Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan bahas pertemuan ketiga tentang penilaian surat berharga. Sebetulnya banyak ya yang kita bisa dapatkan dari surat berharga seperti cek, giro, dan lain-lain. Namun kali ini kita akan bahas dua, yaitu obligasi dan saham. Baik, kita bahas dulu yang pertama tentang obligasi. Obligasi merupakan kontrak utang jangka panjang, ya, di mana peminjam setuju untuk membayar bunga dan pokoknya kepada pemegang obligasi pada waktu tertentu. Jadi, kalau kita sebagai obligor atau pemilik obligasi itu meminjamkan uang kepada perusahaan dan perusahaan wajib membayar bunga dan pokoknya kepada kita apabila telah jatuh tempo ini kalau obligasinya ada bunganya, ya. Kalau tidak ada bunganya, tidak ada bunganya. Ciri-cirinya adalah pertama, terdapat nilai par atau nilai nominal. Ini melekat pada dirinya, ya. Yang kedua, terdapat kupon atau tingkat bunga, ya, bunga berapa persen. Yang ketiga, ada maturity date atau jatuh tempo, ya. Di Amerika dikenal tiga jatuh tempo. Pertama jangka pendek, ini 1 tahun. Kemudian medium term note, ini 1 sampai 10, dan jangka panjang yang kita kenal obligasi atau bond, ini di atas 10 tahun. Kemudian kita bisa menilai present value-nya, ya, dengan rumus seperti ini. Kita lihat, kita pelajari cara penilaian obligasi, ya. Harga suatu obligasi adalah present value, ya, jadi nilai sekarang dari semua aliran kas yang bisa dihasilkan oleh obligasi tersebut, dan didiskonto pada tingkat return yang diminta. Sini dirumuskan FB-nya sama dengan I dikali F pipa K, N ditambah M dikali F PIF K, N. Ini PB-nya dari nilai obligasi, I-nya adalah bunga, ya, obligasi, K-nya suku bunga, N-nya lama waktu atau jatuh periodenya, ya. M itu nilai par atau nilai nominal obligasi. Kita langsung contohkan di sini. PTX tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan nilai par 10 juta dengan bunga 14% dan masa edar 10 tahun. Dan bunga dibayar setahunan, ya. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada kalian? Kita jawab, ya. Sini diketahui par pernya 10 juta, ya, nilai nominalnya. Kemudian K-nya 14% atau 0,14, N-nya 10, ya, 10 tahun. Dan hitung bunga tahunan 10 juta kali 14 ada 1,4 juta. Kita masukkan rumusnya yang tadi PB sama dengan I dikali F pipa K, N ditambah M dikali F pipa. F pipa ini adalah mencari present value annuity-nya, ya. Kemudian F pipa ini adalah present value dari discounted-nya. Ini bisa kita cari dengan tabel FIF ataupun menggunakan kalkulator seperti yang saya sebutkan di sini, ya. Nanti kita praktekkan. Ini kita dihasilkan rumusnya masukkan ke rumus 1,4 dikali hasil FIPA ini adalah 5,216, ya, ditambah 10 juta adalah nilai parnya atau value-nya dikali 0,270 ini adalah FIF-nya, ya, sehingga dihasilkan angka 10 juta 2.400 ini nilai sekarang, ya, dari satu obligasi tersebut. Baik, tadi tentang obligasi, sekarang kita bahas saham. Saham merupakan bukti keikutsertaan dalam kepemilikan suatu perusahaan. Jika para pengguna atau kita membeli saham, berarti kita atau mereka memberi prospek perusahaan. Jadi kalau perusahaan prospeknya bagus, maka sahamnya meningkat. Begitu dividennya maka juga akan meningkat, ya. Memiliki saham berarti memiliki perusahaan, ya. Jenis saham yang kita ketahui ada dua, saham biasa dan saham preferen. Kita bisa mencari nilai penilaian saham kedua saham ini, ya. Kita bahas dulu saham biasa atau common stock. Saham biasa umumnya memiliki 3 sifat, ya. Pertama, tidak menjanjikan pendapatan yang tetap dan pasti, jadi selalu berubah, ya. Kemudian yang kedua, tetap memiliki hak
untuk ikut serta dalam RUPS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan ya. Yang ketiga, tidak memiliki jatuh tempo tertentu. Ini ciri pertama ya. Ada 3 ciri. Cara penilaiannya ada beberapa model. Pertama, model diskonto dividen, seperti ini ya. Di mana P-nya adalah nilai wajar, D-nya dividen yang diharapkan, N jumlah tahun. N-nya adalah tingkat diskonto ya, atau persen bunganya. Yang kedua, kalau model pertumbuhan konstan ya. Jadi saham itu mengalami pertumbuhan yang konstan atau tetap, dirumuskan seperti ini, disederhanakan menjadi P sama dengan D dibagi dengan R kurang G. P ini tadi apa tadi nilai saham, preferen ya, kemudian D-nya ada mohon maaf nilai saham, D-nya adalah dividen, G-nya pertumbuhan dividen, R-nya adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan ya. Ini persamaan dari model Gordon Shapiro ya. Masih kita contohkan di sini saham PT Yuda Pratama memiliki nilai nominal 1.200 per lembar. Dividen yang akan datang diestimasikan sebesar Rp250 per lembar. Dividen ini memiliki pertumbuhan sebesar 4%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor 16%. Ya. Maka kita bisa mencari nilai wajar dari saham tersebut ya dengan rumus P sama dengan D1 dibagi dengan R dikurang G. D1-nya nilai dividen yang diharapkan 250. Kemudian dibagi dengan 16 itu 0,16% ya nilai tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, dan 4% atau 0,04 adalah pertumbuhannya 4% konstan ya. Maka setelah dihitung menghasilkan rupiah Rp2.083,33. Ini adalah nilai wajar dari saham biasa tersebut. Ini kalau pertumbuhannya konstan. Bagaimana kalau tidak konstan? Ya. Contoh sini adalah suatu saham punya tingkat pertumbuhan dividen 15% sama 5 tahun. Berikutnya 5%. Nah, ini kan tidak konstan ya, alias tidak tetap. Maka kita bisa cari ya dividen 200 dan keuntungan 100% adalah pertama hitung dulu present value yang 5 tahun pertama atau 15%. Yang kedua baru yang 5%. Ya, baik kita lihat. Ini menghitung present value-nya kita lihat dulu di sini. D1-nya sampai D5 dihitung D0 ditambah 1 tambah 0,15 12% ya. Ini D-nya ini apa tadi adalah dividen ya yang disyaratkan. Ini pangkat 1 sampai pangkat 5 dihasilkan seperti ini ya. Kemudian sampai D6 juga kita bisa hitung ya. Ini 422 ya. Kemudian dijumlahkan ini. Kemudian present value-nya kita hitung D1 sampai D5 adalah 882 ya. Dengan rumusnya seperti ini menghasilkan angka 822. Kemudian kita hitung D5-nya itu D6 dibagi KS dikurangi G. D6-nya ada 422, KS 0,2 ya. 20% dikurangi 0,05 ini tingkat pertumbuhan yang kedua 5% ya. Menjadi 2.813,3. Kemudian kita cari present value P5-nya. Ini angka P5 ini dibagi dengan 1 tambah 0,2 pangkat 5. Menjadi 1,131 ya. Setelah kita hitung harga sahamnya dijumlahkan ya. 882 ini ditambah dengan 1.101 menjadi 2.013 rupiah. Ini kalau penulisan biasa yang tidak konstan. Sekarang saham preferen. Saham preferen itu punya ciri memiliki preferensi atau hak
untuk diistimewakan dan didahulukan pada saat 1. Pembagian dividen, kedua pembagian aset apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi lebih istimewa daripada saham biasa ya. Kita lihat cara menilai saham preferen mudah sekali. Dirumuskan P sama dengan D dibagi dengan K. P itu nilai saham preferen, D-nya adalah dividen yang diharapkan, K-nya tingkat pembalian disyaratkan. Kita langsung contohkan. Saham preferen dari PT Bunga memberikan dividen tahunan 200 per lembar. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 15%. Nilai nominal saham Rp1.000 per lembarnya. Berapakah nilai wajar ya dari saham preferen tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila harga marketnya adalah 1.200, tindakan apa yang dilakukan oleh investor? Pertama, kita cari dulu nilai saham preferen tersebut ya, dengan tingkat DP-nya Rp200, K-nya 15% per tahun sini. Menghasilkan 1.323,33 ini adalah nilai saham preferen yang wajar ya. Nah, pada saat harga pasarnya 1.200, maka ini mengalami yang disebut dengan under value ya. Artinya nilai saham lagi rendah atau lagi murah, maka harus ada aksi beli ya. Jadi investor sebaiknya membeli pada saat harga saham murah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada sini ada umpan balik, silakan dikerjakan oleh bersama kelompoknya ya. Ada umpan balik obligasi dan juga umpan balik saham, dikerjakan seperti contoh yang ada. Demikian pemaparan materi pertemuan 3 ini tentang penilaian surat berharga ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.